Memangnya kita mesti sakit dulu kalau kita buka klinik? Nah ya, enggak ya, karena kita lihat orang bisnis yang sakit banyak sebenarnya. Karena yang sakit banyak, sehingga kita buka klinik. Ya contohnya aja, salah satu penyakit aja diabetes di Indonesia itu hampir 20 juta orang. Ya, belum lagi kita bicara lain ya. Kalau kita ada sekilas mengenai subarasi, kenapa produk ini dibawa masuk Indonesia? Nah, orang Jepang kan sama ilmuwan bilang, nah saya tahu produk apa cocok di Indonesia. Orang Indonesia paling banyak kena sumbatan pembuluh darah, betul? Ya, orang Indonesia paling banyak kena sumbatan pembuluh darah. Karena orang Indonesia di bawah suka makan enak-enak, gurih, santan, goreng-gorengan, asin, manis, lengkap, semua. Ya kan? Hampir semua. Nah, kan hari ini kita makan enak-enak adalah kita makan lemak jenuh yang jahat, betul? Makan kambing. Kalau nggak ada lemaknya di tengah-tengah sate yang ada ya, Pak. Dagingnya keras begitu ya. Makanya diselipin di tengah-tengahnya yang ada lemak kambing. Enak, gitu kan? Nah, kita bikin kita enak. Nah, semuanya kita makan punya enak itu adalah lemak jenuh yang jahat. Nah, kalau kita lemak jenuh yang jahat, apa-apa, kolesterol kita mulai naik. Kalau kolesterol kita mulai naik, nanti udah mulai nyumbat. Nah, di pembuluh darah kita sudah mulai bikin terang, mulai bikin kristal. Darah kita sudah mulai kental. Nah, darah kita sudah mulai kental, nah ini masalahnya. Nyumbat ke pankreas, kita kena diabetes. Nyumbat ke jantung, kita kena sumbatan pembuluh darah. Jantung. Kalau dia nyumbatnya ke otak, stroke. Nyumbatnya ke ginjal, ke ginjal. Kan semua dari makan kita makan. Ya, Anda kalau bisa jelaskan seperti saya ngomong aja, orang udah oke, betul? Wah, iya. Nah, makanya ya Bapak Ibu sehat itu. Saya kalau ketemu teman ya, kalau saya datang ke rumah dia, saya nakutin. Orang kalau punya duit ya Bapak Ibu ya, harus nakutin. Kalau nggak ditakutin orang nggak mau beli. Coba di sini. Nah, Pak Tony lah misalnya, datang ke rumah Pak Tony kaya gitu ya kan? Pak Tony, iya hebat ya, kita diundang nih baru pindah rumah. Pak Tony baru pindah rumah ya, hebat. Rumahnya gede Pak ya, mobilnya banyak gitu kan? Nah, kita tinggal bilang catatnya gimana? Pak Tony, mobilnya banyak. Kalau rusak Pak, mobilnya kalau rusak ada spare partnya, ya kan? Pak Tony hari ini Pak Tony udah punya uang, ya kan? Udah banyak uang. Pak Tony harus jaga tubuh kita, betul kan? Kalau tubuh kita sakit, rusak, nggak ada spare partnya, tidak perlu waktu. Akhirnya udah mulai takut. Betul ya? Mobil rusak ada spare partnya, tubuh kita rusak nggak ada spare partnya, tinggal tunggu waktu. Nah udah mulai takut. Nah, makanya Pak Tony saya punya satu produk dari Jepang, farmasi Jepang ya, bisa regenerasi sel, bikin apa ya, bisa awet muda. Ini Pak Tony tambah panjang umur, orang punya uang mau mati kan? Ada. Nah ya karena ada bicara panjang umur dan segalanya, boleh juga tuh ya, karena dia takut kan? Karena kalau udah rusak ada spare partnya. Gitu loh, jadi harus ada sesuatu men-trigger. Karena dulu saya belajar marketing ini, ternyata otak manusia ini cuma mengejar dua hal ya. Otak manusia ini kita cuma mengejar 80%. Ini namanya kesenangan. Nah, ya 80% otak kita mengejar kesenangan. 20% otak kita itu akan namanya menghindari. Ya, dia akan menghindari apa? Penderitaan. Salah. Jadi terbalik. Ya, di otak kita kalau kesenangan cuma ngejarnya 20%. Tapi otak kita kalau kita bicara penderitaan, ya. Sengsara. Ya, kalau kita bilang penderitaan, sengsara, sakit semuanya, nah otak kita akan menghindari 80%. Jadi secara emosi kalau kita kasih ketakutan, otak kita akan bereaksi. Ya, 80% ini. Yang tadi saya bilang, saya ke rumah Pak Tony, ya tubuhannya cuma satu, kalau udah sakit Pak, ya ada spare part, tinggal tunggu waktu. Takut. Kan karena dia udah punya uang. Nah kalau nggak punya uang, bisa gini, yaudah mati juga nggak apa-apa. Gitu. Makanya kalau ada lihat di pinggir jalan, kalau yang nyebrang nggak lihat kiri kanan, berarti belum punya banyak duit. Kalau udah punya banyak duit masih di kanan